Selamat pagi teman-teman seperjuangan, saudara-saudara sebangsa setanah air. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia. Nah teman-teman, ini ada sedikit isu yang lagi hot ini. Bicara tentang banyaknya ada beberapa tokoh nasional yang bergabung di dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mereka menamakan dirinya Koalisi Menyelamatkan Indonesia. Wow, kata-kata menyelamatkan ini seperti seolah-olah mereka menjadi juru selamat karena Indonesia katanya sedang dalam dalam masalah besar yang akan tenggelam, yang akan karam, yang akan masuk ke jurang. Nah, lalu mereka datang sebagai sosok superhero yang akan menyelamatkan Indonesia. Wow, luar biasa ya. Nah, teman-teman, dalam negara demokrasi tidak ada hal masalah sebenarnya, ya, tidak dosa, tidak haram untuk melakukan kritik. Masyarakat sipil bebas mengemukakan pendapatnya, freedom of expression dijamin oleh undang-undang. Kita bebas menyuarakan kritikan kepada pemerintahan ini, karena memang yang berdaulat adalah rakyat, kita yang membayar pajak. Lalu mereka yang mengelola negara ini menggunakan uang yang kita bayar itu untuk digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Filosofinya seperti itu. Tetapi di dalam pelaksanaan penggunaan kekuasaan wewenang itu selalu ada yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kata Lord Acton, power than corrupt, absolutely power absolutely korup, ya. Kekuasaan cenderung korup, maka kekuasaan yang mutlak otomatis absolutely korup. Nah, teman-teman, untuk itu maka kekuasaan itu dibagi, tidak lagi dikuasai oleh satu orang, tidak bisa lagi diktator atau otoriter, maka demokrasilah jalannya. Untuk itu maka kita bebas bersuara untuk menyampaikan kritikan ketika ada penguasa ataupun pemerintahan itu cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Sah-sah saja. Seperti saya, walaupun saya pendukung Jokowi, saya selalu melakukan banyak kritik kepada pemerintahan ini. Ya, mungkin catatan saya ada puluhan kali saya melakukan kritik. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Contohnya soal intoleransi, saya sering mengkritik, acap kali mengkritik. Pada saat ada gereja Santo Joseph Karimun yang sudah punya IMB tapi dipersekusi, tidak boleh dibangun, dilarang, saya sampai datang ke sana untuk meliput lalu menyuarakannya. Saya betul-betul kecewa sekali. Dan puji Tuhan Presiden Jokowi mau mendengar. Dan terakhir kemarin saya mendengar gereja tersebut sudah bisa dibangun. Nah, teman-teman, banyak lagi kritikan yang saya lakukan, termasuk pada saat akan ada rencana kartu prakerja, ya, yang menyedot uang negara hampir 5,7 triliun, ya, banyak sekali. Dan tentu saja kebijakan ini menurut saya adalah perampokan uang negara, menghambur-hamburkan uang negara, ya. Bagaimana mungkin negara membayar platform 8 platform yang diinisiasi oleh salah satu staf khususnya, Bella, yang menjadi pemilik dari Ruang Guru. Ada konflik of interest di sana. Maka saya kritik keras. Saya tanda tangani petisi di Change.org. Nah, kritik itu harus spesifik. Tidak bisa, ya, kritik itu langsung negara ini gagal, negara ini mau masuk jurang, negara ini mau tenggelam, lalu kami datang untuk menyelamatkannya. Saya bingung melihat orang-orang yang berada di dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah menikmati kekuasaan begitu manisnya. Ada Gatot Nurmantio di sana, ada Din Samsudin, ada Rizal Ramli yang mantan menteri di kabinet Jokowi. Mereka sudah pernah berada di dalam kekuasaan itu. Terus apa yang telah mereka perbuat? Lalu ketika mereka tersingkir dari kekuasaan itu, tiba-tiba mereka datang ingin menyelamatkan. Padahal mereka dulu pernah berkuasa. Apa yang telah mereka perbuat saat mereka berkuasa? Buat saya, orang-orang yang di dalam kami ini bukanlah ingin melakukan kritik agar negara ini semakin baik, tetapi adalah orang-orang yang ingin berkuasa,
karena tersingkir dari kekuasaan. So, ujungnya lagi-lagi ini tentang kekuasaan, merebut kekuasaan. Ada Rahmawati di sana, ada Sri Bintang Pamungkas di sana, macam-macam tokoh-tokoh yang ada di sana. Ya. Dan menurut saya mereka ini sebenarnya ingin berkuasa. Sayangnya mereka tidak berani berkompetisi di 2024. Sejatinya kekuasaan itu direbut melalui kompetisi, kontestasi pada saat pemilu. Ya di sanalah buktikan bahwa kamu itu disukai oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat, sehingga rakyat memberikan mandatnya agar kamu menjadi pemerintah. Kan begitu. Tapi mengapa pada saat pemerintahan ini berjalan, tiba-tiba kamu menamakan dirimu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Juru Selamat, Superman, wow, come on baby. It nonsense lah menurut saya. Kalau ada masalah di dalam pemerintahan ini, kita sama-sama koreksi. Saya juga paling banyak melakukan koreksi kepada pemerintahan Jokowi ini. Ya, termasuk kasus intoleransi terhadap Kaur Sunda Wiwitan yang kemarin mereka itu dipersekusi bahkan oleh pemerintah Pemda sendiri. Ya, inilah yang harus kita kritisi. Ya, bukan ujuk-ujuk selamatkan Indonesia, save Indonesia, koalisi menyelamatkan. Kontribusinya bagi negara ini apa? Di dalam pemerintahan yang sangat birokratik ini, ya tentu saja keputusan dari Jokowi bisa juga bengkok di leher, di badan, di kaki, di ekor. Oleh karena banyaknya orang-orang yang memiliki banyak kepentingan. Untuk itulah kita harus berteriak sebagai warga negara untuk melakukan kritik, untuk melakukan koreksi, sehingga ketika kebijakan itu dibuat, bisa direm, bisa dihentikan, atau bisa juga diubah bentuknya. Itulah fungsi kritik. Nah, jangan pernah mengkultuskan individu, menganggap Jokowi itu adalah dewa, malaikat. Ya, itu keliru. Karena dia sama manusia biasa. Dia juga punya hasrat, punya nafsu. Ya. Tidak ada yang kita menganggap siapapun dia ketika berkuasa, kita lepas begitu saja percaya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus punya prinsip bahwa siapapun presidennya kita dukung, tetapi juga kita koreksi. Karena ada juga orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan kekuasaan itu bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Maka kita sebagai pendukung Jokowi harus cerdas, harus bernalar. Jangan pernah menjilat habis lalu memuja-muji sampai licin itu sepatu, ya. Tidak bisa seperti itu. Taruhannya adalah nanti negara ini akan semakin suram masa depannya. Oke, teman-teman. Jadi buat saya, mereka yang berada di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah orang-orang yang memang haus akan kekuasaan. Bagi mereka, kekuasaan adalah tujuan utama, bukan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Saya akhiri siaran langsung ini dengan menyanyikan lagu yang pernah populer, ya, ditulis oleh Anji, dinyanyikan olehnya. Lagu dia, kita tahu Anji lagi bermasalah, ya. Kemarin dia minta maaf atas videonya yang meresahkan dan menyesatkan. Oke teman-teman, kita happy ya, nyanyi lagu dia. Sama-sama kita nyanyi bareng-bareng. Saya tidak hafal, jadi saya lihat ini teksnya. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan
Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Hanya padanya, untuk dia. Hanya padanya, untuk dia. Oke teman-teman, demikian lagu Dia dari Anji ya, yang baru sama-sama kita nyanyikan bareng. Terima kasih teman-teman, selamat pagi, tetap semangat, God bless you, bye-bye.